Jadi poin pentingnya adalah bahwa poligami ini adalah sebuah yang dibolehkan syariat atau perbuatan seorang manusia yang dibolehkan syariat sejak sebelum Nabi Muhammad. Di masa Nabi Muhammad cuma diatur lebih manusiawi. Apa contohnya diatur manusiawi? Satu, dibatasi jumlah maksimal. Dulu istri lebih dari 4 tu boleh Pak. 10 pun 100 pun istri boleh Pak. Tapi di masa syariat Nabi Muhammad, poligami ini dibatasi maksimal 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajamin sayyidil gharratil muhajjalin. Allahumma ij'alna ma'ahu ma'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdausil a'la yauma yaqumus sa'ah bi idzni rabbika bi idnika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah. Malam ini sehat afiat bisa hadir di Masjid Nurul Fajar melanjutkan kajian kitab Matan Al-Ghayah Takrib. Malam ini membahas, boleh jadi ada 2 pembahasan. Pertama tentang walimatul urus, yang kedua tentang al-qasam fi bainaz zaujat. Kita lihat nanti apa yang bisa kita bahas dalam waktu antara maghrib dan isya ini. Mudah-mudahan semakin lama kita belajar, makin banyak yang bisa kita amalkan dalam amaliah agama ini, insyaAllah. Karena belajar ini sesungguhnya yang diinginkan bukan sekedar kita hafal, kita tahu, tapi lebih daripada itu adalah agar diamalkan. Sedikit diamalkan, banyak lebih baik diamalkan. Jadi kita belajar ini bukan sekedar tahu bahwa ini boleh itu tak boleh, ini dibenarkan itu tak dibenarkan, ini caranya seperti A, B, C dan itu. Tidak. Kita belajar ini tujuannya adalah untuk diamalkan, untuk kita buat, untuk kita kerjakan dalam hidup. Yang boleh kita buat, yang tak boleh kita tinggalkan. Yang benar syariat kita lakukan, yang tidak kita jauhi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kalau merujuk pada buku kita, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang walimatul urus. Sebelum masuk kepada walimatul urus, saya ingin menambahkan beberapa poin. Ketika kita akad nikah, ada beberapa sunnah yang sebaiknya diperhatikan. Satu, sebelum akad nikah itu disunnahkan kita memulai akad itu dengan khutbah nikah. Bukan khitbah, khitbah meminang. Khutbah. Macam kita khutbah Jumat. Ada redaksi khutbahnya. Rasul biasanya ketika akad nikah, termasuk ketika meminang, ada khutbahnya. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, kadang-kadang penghulu itu, dia di awal itu semacam berkhutbah, membaca ayat Al-Quran, membaca hadis Nabi, yang kalau kita amati, itu memenuhi rukun khutbah seperti yang ada pada khutbah Jumat. Jadi sunnah pertama saat akad nikah itu adalah satu, khutbah nikah. 2, mendoakan kedua pasang orang yang menikah. Maka kita sering mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu juga sering dibuat di undangan. Jadi mendoakan pengantin. Sudah itu, anjuran yang ketiga adalah mengumumkan pernikahan. Bahkan Nabi itu mengumumkan pernikahan lalu pakai rebana. Jadi mengumumkan pernikahan. Sehingga orang tahu bahwa si fulan sudah nikah dengan si fulana. Orang tak curiga, si Anu kok jalan berdua? Itu kan anak Pak Anu, anak Pak Ahmad.
ini kok jalan dengan anak Pak Ibrahim? Apa hubungan mereka? Saudara bukan? Kalau berkawan, kenapa dekat betul? Nikah membuat orang tak curiga. Nikah membuat orang lepas dari sangka yang tidak baik dan lepas dari fitnah. Jadi diumumkan. Ini juga hikmahnya kenapa diadakan akikah, Pak. Sehingga orang tahu bahwa anggap saya, Ustaz Alnoh punya anak, anaknya laki-laki, namanya si Fulan. Sehingga ketika saya bawa anak sekian orang, orang tak curiga. Oh, itu anak dia. Apa buktinya? Kemarin istri melahirkan, kemudian dibawa akikah. Kita datang akikah dia. Jadi orang tidak berpikir macam-macam. Satu sisi bagi anak, dia dinisbahkan kepada bapak dia. Dan orang tidak berkata macam-macam. Oh, itu anak dapat. Oh, itu anak siapa. Oh, itu anak pungut. Tidak. Pernikahan juga begitu. Diumumkan. Sehingga orang tahu. Maka di kita biasanya kita buat acara walimah. Kita buat acara semacam undangan untuk masyarakat. Baik sejak acara pertama. Kalau di kami di Minang itu, tapiak bandua dulu. Tahu Pak, tapiak bandua Pak? Tapiak bandua itu kalau bahasa kami, bandua itu jendela. Tapiak itu dipukul gitu. Ibaratnya memberitahu bahwa ada keinginan keluarga kita menikahi keluarga yang perempuan gitu. Atau pihak perempuan mendatangi laki-laki, memberitahukan maksud bahwa ini keluarga kita bermaksud ingin menikahi anggota keluarga di situ. Jadi kami tapiak bandua istilahnya. Jadi masing-masing tempat punya istilah lah. Mulai dari situ, Pak. Sehingga kalau di Minang itu ada duduk-duduk musyawarah persiapan. Apa yang kita lakukan? Ada pihak laki-laki datang atau pihak perempuan datang, pihak laki-laki. Dari awal itu punya prosesi yang minimal keluarga besar kita tahu. Kalaupun tidak semua orang kampung tahu, tapi keluarga besar kita tahu. Kita undang keluarga pihak bapak, keluarga pihak ibu, tahu bahwa anak kita akan menikah dengan si anu, pasangannya si anu, acara waktu itu dan seterusnya. Diumumkan. Diberitahu kepada orang banyak. Termasuk yang belakangan kita sebut mengumumkan ini baralik mungkin istilahnya, resepsi atau walimatul urus atau istilah yang lain. Intinya diumumkan, orang lain tahu bahwa terjadi sebuah akad nikah. Bentuknya bisa besar, bisa kecil, tergantung gengsi masing-masing, Pak. Kalau dulu tergantung kemampuan masing-masing, kalau sekarang tergantung gengsi masing-masing. Maka kadang ada orang acaranya besar, sudah terjadi akad nikah, ketika mereka sudah pulang ke rumah masing-masing, bingung, besok makan dengan apa? Acaranya besar, ratusan juta habis. Nah, kita dalam syariat tidak perlu begitu. Yang perlu itu adalah keberkahan dari pernikahan. Sudah itu sunnah yang selanjutnya, ketika bergaul suami istri, berdoa. Berdoa, bergaul suami istri. Ini berapa sunnah sebagai tambahan sebelum kita masuk kepada poin 3, bahwa pernikahan itu sebaiknya diumumkan, dibuat walimah, diundang orang, diketahui orang banyak. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita fokus pada poin 3. Yang dalam buku kita wal walimatu 'alal ursi faslun. Betul Pak ya? Halaman berapa Pak? 104. Ah, 114 114. Faslun wal walimatu 'alal ursi mustahabbatun wal ijabatu ilaiha wajibah. Walimah urus, pesta untuk merayakan pernikahan, itu hukumnya sunnah. Wal ijabati ilaiha, dan memenuhi undangan itu, kita diundang orang lalu kita penuhi undangan itu hukumnya wajib. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi undang orang, membuat acara walimah hukumnya sunnah, mengundang orang hukumnya sunnah, orang yang diundang hukumnya wajib memenuhi undangan itu. Sama dengan salam, mengucapkan salam ke orang lain sunnah, tapi ketika orang ucap salam, wajib dijawab salam itu, meskipun wajib kifayah. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut, kita baca dulu teksnya. Illa min udhrin, kecuali orang yang punya uzur untuk tidak datang ke walimah. Nanti kita bahas uzurnya apa.
Wa taswiyatu fil qasmi baina zaujati wajibah. Lalu berikutnya, membagi rata atau menyamakan waktu bersama masing-masing istri adalah hukumnya wajib. Bagi orang punya istri lebih dari satu, membagi waktu misalnya 1 hari untuk istri pertama, 1 hari untuk istri kedua, hukumnya wajib. Nah, ini untuk di sini nggak perlu pembahasan ini. Nah, karena yang di sini rata-rata adalah muwahhidun. Istrinya satu semua. Belum Mbak ya. Wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajah. Dan tidak boleh datang ke rumah istri yang tidak sedang jatah dia kecuali ada hajat, ada keperluan. Istri ada A, ada B. Ketika jatah istri A, jangan pernah datang ke rumah istri B kecuali ada perlu. Contoh, gasnya habis, bantu ngisi gas dia. Kalau tak ada keperluan, nggak boleh. Sekedar nonton bola di rumah dia, kenapa dari rumah istri pertama? Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau ada perlu saja. Dia sakit, perlu diantar ke rumah sakit, datang ke rumah dia. Atau di rumah dia ada tikus, dia takut, selesaikan urusan tikus. Nah, baru boleh datang. Atau yang lain-lain. Wa idza arada safara aqra'a bainahunna. Kalau ingin melakukan perjalanan jauh, contoh ada perintah dinas pergi ke Batam selama sepekan. Istri mana dibawa? Diundi antara keduanya. Mana yang keluar nama dia? Itulah yang beruntung. Dialah berangkat sepekan tu. Wa kharaja billati takhruju lahal qur'ah, dan berangkat dengan istri yang namanya keluar dalam undian. Jadi undian itu bukan judi. Itu cuma cara menentukan mana satu yang dapat untung. Wa idza tazawwaja jadidatan khassaha bi sab'i layalin in kanat bikra. Kalau dia tambah lagi istri yang ketiga misalnya, atau istri yang keempat, maka istri yang baru ini punya jatah agar bersama dia tak dapat giliran dengan yang lain. Khusus dengan istri yang baru ini, itu jatahnya selama sepekan. Jika istri ini adalah anak gadis, yang keempatnya anak gadis. Tapi kalau istri baru ini adalah pernah menikah juga, cukup 3 hari saja jatah dia. Setelah itu jatah normal. Kalau 1 hari yang ini, yang lain juga 1 hari. Kalau 2 hari yang ini, 2 hari dia. Jadi khusus 3 hari berturut-turut atau 7 hari berturut-turut, tergantung keadaan. Mau yang sudah pernah menikah atau belum, beda keadaan masing-masing. Ketentuan berlaku untuk keadaan masing-masing. Nah, jadi mesti paham dengan ini. Wa idza khafa nushuzal mar'ah wa 'azaha. Nah, ini masalah baru, nusyuz. Nusyuz itu kalau sempat istri melawan dengan suami, tak patuh dengan suami, atau melakukan hal yang sama dengan itu, maka para suami boleh menasihati istri dengan cara yang lembut, kasih sayang, memberi nasihat lah agar dia patuh, agar dia taat. Fa in abad, kalau dia tetap menolak, masih dengan sikap dia, illa nusyuza hajaraha, dia tetap untuk ingkar, tidak taat, tidak nurut dengan suami, hajaraha, boleh pisah ranjang bahasa kita. Boleh dia tidak didekati dalam waktu tertentu. Fa in aqamat alaihi darabaha. Kalau masih tetap juga, itu boleh suami untuk pukul dia. Pukulnya nanti kita jelaskan lebih lanjut. Jangan asal pukul. Karena dia bukan babu untuk dipukul. Wa yasqutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha. Kalau istri nusyuz, istri ingkar, istri tidak taat, selama nusyuz dia boleh tak diberi jatah bergilir seperti istri yang lain, dan boleh tak dikasih nafkah. Kalau dia sudah sadar, dia dah taubat, baru dikasih nafkah lagi. Ada 3 pembahasan dari teks kita ini, tapi kita tak mungkin 3 itu langsung. Kalau 3 itu selesai langsung, bisa juga selesai kita bahas, tapi isinya sedikit, informasinya sedikit. Jadi kita bahas walimah dulu. Walimah ini secara bahasa kita semua bentuk acara resepsi. Baik kita buat acaranya dengan diundang orang banyak atau sedikit, sama. Kita buat dengan acara formal atau tidak. Contoh di kita di kampung itu sebenarnya syukuran. Sembelih kambing 1 atau sembelih berapa ekor ayam, masak-masak, undang orang. Nanti mendoa, istilah kita mendoa syukuran, buat acara dengan pasang tenda,
kemudian buat acara dengan kesenian rakyat, diadakan di hotel, di gedung atau di rumah, semua bentuk acara yang mengundang orang lain, itu namanya walimah bahasa kitanya. Itu diperbolehkan oleh syariat dengan bentuk apapun. Jadi walimah ini tidak mesti bentuknya misalnya mesti pakai tenda atau tidak mesti begitu. Mendoanya di rumah, walimah juga. Sudah terlaksana sunnah Rasul. Karena maksud yang diinginkan dari walimah itu adalah diumumkan pernikahan. Orang lain tahu. Yang kedua, syukuran terhadap terjadinya akad nikah. Makanya walimah itu rata-rata dibuat dengan makan-makan. Sehingga kita undang orang, lalu sembelih hewan, dimasak, dan orang makan dari hewan yang kita sembelih tadi. Jadi walimah ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan dipahami mesti acara yang ada tendanya, pakai undangan kertas diantar satu-satu, atau kalau sekarang kan undangan elektronik kan, nanti buat komen, ada linknya, aplikasi segala macam. Tidak mesti begitu. Meskipun bentuknya cuma mendoa, bersyukur, atau diundang untuk berkumpul rumah dia lalu makan-makan, sudah disebut walimah. Lalu apa hukum melaksanakan walimah ini? Sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Artinya keluarga yang sedang melakukan akad pernikahan, sunnah muakkadah membuatnya. Artinya kalau ada orang nikah tanpa ada walimah, sah nikah dia. Ada orang menikah tanpa walimah, tak berdosa dia. Sunnah muakkadah. Jadi walimah ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi jangan terbebani, Ustaz, kami ini keluarga tak mampu, atau kami ini habis bencana, atau kami ini habis kemalangan, tak bisa membuat walimah. Buatlah, tapi tak mesti besar. Buatlah yang sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Sunnah muakkadah. Kalau tak mampu, tak berdosa. Tidak haram, juga tak berdosa. Tidak karena kita tidak melaksanakan walimah kita masuk neraka, tidak. Mungkin bukan nasib kita saat ini mengadakan walimah. Dan bila tak diadakan setelah pernikahan, boleh diadakan berapa waktu akan datang. Artinya walimah ini tak mesti diadakan 1 hari setelah pernikahan atau di hari pernikahan, bisa saja bulan depan atau waktu akan datang, tak ada masalah. Boleh diadakan walimah itu ada jeda antara akad dengan walimah. Kita kadang-kadang juga begitu, Pak. Ada orang akadnya bulan ini, bulan depan dia baru walimah. Karena boleh jadi nunggu wisuda. Ustaz, dah wisuda kan? Dah bisa walimah tuh. Kamu mana tahu ada orang nunggu wisuda atau menunggu, istilahnya kalau orang pegawai itu dia bisa cuti, atau menunggu berbagai hal yang sifatnya bisa ditoleransi atau diatur dengan kesibukan dan kesempatan masing-masing. Karena memang setiap orang ini beda kondisi Bapak Ibu, sehingga bisa saja walimah tidak diadakan langsung, bisa saja dijeda antara pernikahan dengan walimah. Nabi SAW secara qaul dan fi'il itu menganjurkan walimah. Qaul itu artinya beliau menganjurkan sahabat walimah. Fi'il beliau ketika beliau menikah, beliau buat walimah. Beliau sembelih kambing, domba, diundang sahabat datang ke rumah. Jadi walimah ini sunnahnya qaul dan fi'il, perbuatan Rasul langsung dan arahan lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Jadi sunnahnya tak diragukan oleh kita. Dalam hadis ceritakan riwayat sahabat Anas bin Malik misalnya, aulama ala Safiyata binti Huyai bisawilqin wa tamar. Rasul ketika menikah dengan Safiyah binti Huyai itu beliau mengadakan walimah dengan makan kurma yang dikasih dengan semacam adonan dari tepung, dari gandum. Jadi diundang sahabat makan sama-sama, makan kurma dan lain-lain. Dalam hadis yang lain, aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'd nisaihi bimuddaini min syair. Rasul ketika melaksanakan nikah dengan beberapa istrinya, diadakan walimah dengan memasak 2 mud gandum. Itu kita tidak fokus pada apa yang dimasaknya, tapi Rasul mengadakan walimah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata pada sahabat Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Abdurrahman, kalau menikah, buatlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, walimah ini hukumnya sunnah muakkadah berdasarkan perbuatan Rasul dan arahan
Rasul kepada sahabat. Lalu minimal walimah pernikahan ini seperti apa? Maksimalnya seperti apa? Secara hukum syariat, kalau bisa bagi orang yang punya kelapangan minimal seekor kambing yang disembelih. Maksimalnya nggak ada batas. Bagi orang yang tak sanggup, sesuai dengan apa yang dia bisa. Contoh, kita cuma bisa masak ayam seekor. Udah, masak ayam seekor. Undang siapa yang sekitar kita? Undang 3 tempat keluarga, undang 4, 5 kawan. Sesuai kemampuan. Tapi kalau orang yang punya kelapangan, buat lama, buat besar, bagus. Sesuai kemampuan. Tapi buat besar itu bukan tujuan menunjukkan ambo orang bapitih, ambo orang kayo, bukan. Sekedar mewujudkan rasa syukur, mengumumkan pada orang banyak, terutama orang sekitar kita, bahwa anak saya menikah, keluarga saya menikah, saya menikah, diumumkan. Karena orang banyak kawan dengan orang sedikit kawan, tak mungkin acaranya sama. Orang yang banyak kawan, otomatis dia banyak akan undang orang. Tak mungkin dia masak sedikit dibanding orang yang punya kawan sedikit. Itu sudah uruf yang bisa kita pahami dari kebiasaan masyarakat. Kemudian waktunya bagaimana? Waktunya seperti kita sampaikan tadi adalah kapan saja. Tapi lebih afdal kalau melihat perbuatan Nabi, mohon maaf, nikah hari ini beliau serumah dengan keluarganya, esok baru buat walimah. Kalau di kita agak terbalik, Pak. Nikah hari ini, besok buat akad, setelah akad baru serumah. Kalau Rasul enggak, serumah dulu, baru setelah itu buat akad. Buat walimah. Jadi kalau afdalnya sunnah itu, hari ini akad nikah, malamnya serumah suami istri, esok baru buat walimah. Rasul dan sahabat rata-rata begitu. Tapi tak apa, kita tidak menjalankan seperti itu, mungkin banyak pertimbangan di kita. Dengan berbagai pertimbangan. Ala kulli hal, kalau mengikut Rasul, setelah bermalam dengan pasangan, baru buat walimah besoknya. Itu yang terbaik. Kalau selain itu bagaimana? Boleh, tak ada masalah. Apalagi seperti yang saya sampaikan, ada kondisi yang perlu jeda juga boleh. Cuma yang terbaiknya dibuat setelah berumah tangga, serumah, esoknya dibuat walimah. Itu yang terbaik. Yang lain itu adalah sesuai keadaan masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa hukum memenuhinya wajib. Tapi ada orang yang wajib itu dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Satu, walimah ini mesti kita penuhi apabila tidak khusus orang kaya yang diundang, dan orang kaya itu karena kekayaan dia. Tapi undang ini dibuat untuk semua orang. Satu syaratnya, tidak hanya mengundang orang kaya karena kaya dia. Itu kita mesti penuhi undang seperti ini, Pak. Kalau ada dia mengundang orang kaya karena faktor kayanya, itu kita boleh tak hadir. Itu syarat pertama. Ini wajib kita penuhi. Yang kedua, ayakunal mad'u ilaiha muayyana. Yang diundang itu undangan kepada personal langsung. Disebut namanya Mulyono, Pak Mul yang diundang. Bukan undangan semua jamaah masjid Nurul Fajar kami undang besok ya. Itu tidak wajib setiap orang. Tapi kalau undang Mulyono, Irza, Ustaz, pokoknya semua orang sebut nama sesuatu, maka bagi orang yang diundang itu, itulah yang wajib bagi dia. Jadi undangan kepada personal. Kan undang kita kadang gitu, Pak. Semua jamaah masjid Nurul Fajar kami undang besok. Kami undang ke rumah kami acara ini. Bila undang seperti itu, tak wajib pada setiap kita memenuhi. Fardu kifayah dia. Tapi bila nama masing-masing, yang diundang nama saya langsung, ditulis nama saya. Nama masing-masing yang disebut, wajib. Yang ketiga, ketika diundang itu undangannya hari pertama. Jika undangan ini diadakan walimahnya lebih dari 1 hari. Contoh, kayak di kita kan sampai 7 hari, Pak, dulu. Sebagian tempat 7 hari. Jika diundang kita, yang wajib kita penuhi hari pertama saja. Hari kedua, ketiga tidak lagi. Ini khusus bagi yang mengadakan walimahnya lebih 1 hari. Bagi yang tidak lebih dari 1 hari berarti tidak masuk kategori ini.
Yang keempat, kita penuhi undangan bukan karena takut, bukan karena ancaman, bukan karena ancaman, takut, atau ada unsur kepentingan. Kenapa hadir undang itu? Saya ingin dipromosikan biar naik eselon 1. Biasanya eselon 5, sekarang mau eselon 1. Contoh begitu. Jadi harus hadir diundang Bapak nih. Tapi kita datang itu memang lillah. Tak ada sebab-sebab yang lain. Tak ada ancaman, tak ada tekanan. Kalau karena tekanan, kamu kok tak datang, saya bunuh. Kamu kok tak datang, mutasi ke Pasaman Barat ujung sana. Tidak. Tapi kita diundang memang dalam keadaan tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Itu wajib kita penuhi. Tidak ada ancaman-ancaman apapun, baik zahir dan batin pada diri kita. Selanjutnya, pengundang dan yang diundang muslim. Muslim, kedua belah pihak. Yang mengundang dan diundang sama-sama muslim. Kenapa ini dibuat begini? Karena boleh jadi kalau non-muslim, satu, bentuk acara, belum tentu sesuai dengan kita. Dua, makanan yang dihidangkan, belum tentu sesuai dengan kita. Tiga, memperhatikan waktu sholat, belum tentu sesuai dengan kita. Makanya perlu muslim dan non-muslim. Ini artinya, kalau ada undangan non-muslim, boleh kita tidak memenuhi. Bila kita lihat, kalau saya penuhi, ini tidak baik menurut saya. Dalam kacamata kita setelah melihat kebiasaan non-muslim mengundang kita bagaimana. Yang keenam, harta penghasilan orang yang mengundang, menurut kita, itu tidak ada harta syubhat. Bukan orang yang sumber uangnya itu adalah sumber korupsi aja semua, atau sumbernya penipuan semua, sumbernya kezaliman semua. Harta pihak pengundang tidak dicurigai subhat semua. Cuma dalam masalah ini sebaiknya kita tidak terlalu gegabah. Artinya kita perlu husnuzon bahwa seorang itu dia punya penghasilan banyak sumber, sehingga boleh jadi kita tahu ini kawan kita, tahu sumber masuknya, tapi mungkin ada sumber masuk yang lain kita tidak tahu. Maka jangan mudah menghukum ini orang tua hartanya haram semua, karena ini efeknya banyak dari persepsi ini. Cuma setelah kita pelajari, setelah kita mau cari informasi, ini hartanya banyak yang tidak halal gitu. Karena kalau kita makan, efek ke kita juga punya efek. Karena setiap yang tumbuh daging kita itu terhadap perilaku kita, ibadah kita pengaruh. Maka ada juga pelajaran di sebuah pesantren yang pernah dikunjungi Ustaz Abdul Somad. Beliau curhat ke saya, ini sebagai pembelajaran, persiapan untuk kita ke depan. Ada pesantren yang untuk kalau makan daging, santrinya itu enggak beli daging di pasar, tapi sembelih sendiri kambing atau domba atau sapi yang disediakan oleh pesantren. Sehingga pesantren itu punya peternakan. Kenapa? Kita tidak tahu hewan ini dagingnya daging apa, disembelih oleh siapa, kambing atau domba yang kita sembelih makanannya apa. Sebab dia akan masuk ke dalam daging, darah daging anak santri, yang santri itu penghafal Quran. Takutnya gara-gara daging ini santri payah menghafal Quran. Itu. Jadi ada baiknya juga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya perhatian tapi tidak terlalu buruk sangka pada orang. Cuma sekedar kita mempersiapkan diri untuk yang lebih baik lah, yang bersih, yang masuk diri kita. Tapi jangan sampai kalau undangan curiga ke orang. Pas pencarian kita itu tak curiga ke orang. Kita ini kadang-kadang kan pas kaji itu mengukur orang, bukan mengukur diri. Sering begitu. Jadi asal mengaji, tengok orang langsung, tak sesuai sunnah. Ini yang sesuai sunnah. Jangan begitu. Biasakan mengaji itu untuk awak dulu, baru nengok orang. Kita ini kan sering begitu. Asal mengaji, si anu itu, dah melenceng dah. Jangan begitu. Biasakan kaji itu untuk mengukur diri kita. Yang ketujuh, orang yang mengundang itu adalah
orang yang sudah cakap hukum. Artinya memang undang kita itu adalah dengan pertimbangan. Dia ini kawan, dia kerabat, dia kedekatan. Dia bukan orang anak-anak kecil tak ngerti. Ah, semalam tu siapa nampak saya masjidnya? Sebut je lah, undanglah dia. Bukan gitu. Tapi dia punya undangan itu jelas sebabnya. Atau dia bukan orang fasik, bukan orang zalim. Kemudian bukan orang fasik, bukan orang zalim. Karena orang zalim kalau kita punya undangannya, jangan-jangan kita dianggap support kezaliman dia. Jangan-jangan dia sebagai orang yang dianggap, masyarakat support saya kok. Masyarakat senang dengan saya kok. Buktinya pada hadir semua di ketika acara anak saya. Jadi jangan orang seperti itu. Yang kedelapan, kita yang diundang tidak punya uzur. Untuk hadir. Kita tak punya uzur. Sehat badan, bisa hadir. Mau sholat jamaah ke masjid itu bisa, mau Jumatan bisa. Tak ada kendala kita. Kalau ada uzur, baru boleh kita tak datang. Jadi lebih kurang ini Bapak Ibu ketentuannya, kita wajib memenuhi undangan. Sehingga setiap undang datang tinggal ukur. Yang undang saya siapa? Keadaan acaranya bagaimana? Kalau acara itu ketika kita datang membuat kita maksiat, membuat kita berdosa di sana, boleh kita tak penuhi. Atau acara itu membuat kita di sana muncul sifat yang menunjukkan gengsi, sombong, angkuh, segala macam, baik tidak. Mohon maaf, karena ada parti-parti, yang parti itu yang dilihatnya gengsinya, bukan substansi dari acara sebuah pesta. Tapi memang ajang untuk menunjukkan bajunya merek apa sih, jam tangannya merek apa sih, datang dengan mobil seperti apa, sepatunya harga berapa. Itu mohon maaf ada yang begitu Bapak Ibu. Maka kita tinggal ukur. Dan mohon maaf, hidup di dunia ini kalau kita siap untuk tidak mendengarkan cakap orang, lebih bahagia kita. Karena kita ini sering tak bahagia sebab terlalu banyak dengar cakap orang. Dan setiap cakap orang itu masukkan ke hati. Ujung-ujungnya sengsara sendiri. Begitu beli sendal, sendal kita cuma sanggup beli 300.000. Tengok sendal orang 3 juta semua. Itu makan hati sendiri. Padahal fungsinya sama saja. Jam tangan, orang belinya 3M. Kan ada jam tangan orang yang mahal. Nah, kenapa 3M untuk itu? Coba bangun pesantren ya. Yang beli jam tangan 300.000 sama juga fungsinya. Angka, kalau jam 7 ya tunjukkan angka 7 juga. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kita ini mudah-mudahan kuat-kuatlah dalam hidup ini. Apalagi ke depan orang banyak dunia brand. Isinya sebenarnya tak seberapa. Sebenarnya kualitasnya tak seberapa, tapi brandnya itu. Apalagi 2024 sudah dekat. Makin banyak yang main brand gitu. Nah, saya kira itu kita lanjut dalam diskusi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Atau saya tambahkan dikit poinnya. Poin 9. Acara tidak melakukan tidak ada yang haram atau dilarang agama lah. Seperti di acara itu, mohon maaf, sebagian kita buat acara-acara judi, acara-acara minum-minum, sebagian gitu Pak, minum-minum, judi, atau mohon maaf nyanyi-nyanyi yang perempuan. Nanti kan pernah kejadian di Pekanbaru yang kemudian perkarakan oleh Lam Riau. Hal-hal seperti itu, tidak ada yang haram atau yang terlarang menurut syariat di acara itu. Silakan Pak Mal. Jadi awalnya walimah. Ya. Kemudian bawahnya bagian waktu sama. Ya. Kemudian dari sini ada poligami. Ya. Senang poligami. Ya. Kalau bisa setelah ini Pak Mul, biar lebih panjang. Kita fokus di walimah ini dulu. Kalau ada yang walimah nih. Karena kalau tak ada pertanyaan ini, saya masuk ke poligami.
Ini babnya poligami. Kita jelaskan mulai dari sebabnya, hikmahnya sampai bagaimana pelaksanaannya Pak Mul. Tenang Pak Mul. Pakai kelas khusus juga boleh kita buat Pak Mul. Ini siap. Yang ada rencana saya doakan. Tapi jangan doakan saya. Baik Pak Mul, nanti ke sana Pak Mul. Kita fokus dulu. Silakan Pak. Baik. Siapa menjaga khutbah nikah itu? Sebaiknya kalau di kita penghulu rata-rata Pak. Tapi adalah pihak yang menikahkan. Jadi bisa saja wali, bisa saja penghulu. Maka kalau ada ya siapa saja yang bisa hadir di tempat itu bisa khutbah nikah, itu boleh Pak. Artinya bisa wali, bisa penghulu, bisa saksi. Tapi sunnahnya diadakan khutbah nikah itu. Di kita umumnya penghulu, sebab jarang orang menghafal itu cil penghulu. Dan penghulu memang setiap kali pernikahan dia membuka dengan khutbah nikah. Maka mereka memang menghafal. Masyarakat kita tiba-tiba diminta, apalagi setiap orang tua yang mereka jarang pengajian juga minta khutbah nikah. Oh, jangan-jangan dia sebelum acara akad nikah sudah mati duluan dia Pak. Saking takutnya dia. Jadi ini penghulu gitu. Kalau walinya bisa silahkan, saksinya bisa silahkan. Atau ada orang lain buat khutbah nikah, silahkan, boleh Pak. Jadi tak mesti pihak wali atau pihak penghulu. Cukup? Silakan, ada lagi? Kalau tak ada, saya masuk ke pembahasan poligami. Sudah? Nah, kemudian tambah sedikit. Kalau kita sudah memenuhi undangan, biasanya kan ada makan. Saat diundang itu, lalu ada makanan, apakah kita wajib makan? Tidak wajib. Boleh kita makan? Boleh tidak. Tapi poinnya adalah memenuhi undangan. Karena memenuhi undangan itu bukan pada poin makannya sebenarnya. Tapi ketika kita diundang, kita penuhi undangan, itu punya arti bagi yang mengundang. Artinya ketika kita diundang, hadir kita di acara dia, bersalaman kita atau nampak oleh dia kita datang, itu sudah suatu penghargaan. Jadi tidak pada makannya. Maka Bapak Ibu jangan salah paham bahwa memenuhi undangan itu adalah pada makannya apa, menunya apa enggak. Jadi saat kita diundang, kita makan atau tidak, itu boleh. Cuma lebih baik makan. Karena memang orang mengundang itu, bagian dari undangan itu adalah dia pengen makan dengan kita sebagai rasa bahagia, sehingga makan-makanlah kita bersama. Itu. Jadi apalagi orang yang puasa Pak, dia puasa lalu ingin memenuhi undangan. Jika rasanya saat dia memenuhi undangan itu dia tetap bisa puasa, dia boleh puasa. Tapi jika rasanya dia perlu untuk makan, menghargai pihak yang mengundang, sebaiknya dia batalkan. Artinya tidak setiap kita memenuhi undangan harus batal puasa, enggak. Apalagi di kita ini kadang-kadang seperti acara di hotel, itu kadang-kadang kita nggak jumpa dengan pihak pengundang. Saking banyaknya yang diundang itu. Yang diundang mungkin 5.000 atau 1.000 orang. Sehingga kita penting di daftar tamu nama kita ada. Nanti dicek. Saya yakin setiap orang yang adakan walimah, begitu selesai acara dia akan lihat buku tamu. Siapa sih yang datang tadi? Saya undang, datang atau tidak? Yang nampak saya tidak, tengok buku tamu. Ada nama dia. Biasanya begitu Pak. Sehingga mungkin kita tak nampak, tapi buku tamu ada. Kita tak makan karena kita puasa. Itu boleh begitu. Artinya poin pentingnya adalah kita tidak mesti untuk makan di tempat undangan. Bisa makan, bisa tidak. Bagi orang yang puasa, boleh dia untuk makan, batalkan puasa, boleh tidak. Dan ketika kita disuguhkan, makan apa yang disuguhkan. Dan kalau kita diundang, sebaiknya jangan ngajak orang kecuali persetujuan yang undang. Kita kan kadang-kadang gitu Pak. Atau apalagi ada orang anak-anak mahasiswa atau sebagian orang, kita penting datang lah, bawa amplop isinya Rp2.000. Daripada beli di rumah makan, kan penting kita ada amplop, datang itu tidak kosong gitu. Orang kan nggak tahu, belum tentu kenal dengan kita. Nah, datang itu. Sebaiknya jangan. Dulu itu terkenal dengan kebiasaan buruk. Ada tufail istilahnya, itu terkenal dengan orang yang siapa saja menghadiri undangan tanpa diundang Pak. Tufaili, dulu di Arab begitu, dikenal dengan istilah itu. Baik, saya masuk kepada poligami. Cukup ya? Ada berapa menit lagi sebelum 7 menit? Saya masuk poligami. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, poligami ini bukan syariat untuk umat Nabi Muhammad. Tapi poligami ini sudah diperkenankan sejak dahulu-dahulu. Sebelum Nabi Muhammad, itu sudah ada syariat poligami. Diperkenankan sejak dahulu. Sehingga para nabi dahulu rata-rata punya istri lebih dari satu.
Tidak ada Nabi itu istri satu, Pak. Yang istri satu itu rata-rata kita saja. Tapi Nabi semuanya istrinya lebih dari satu. Kenapa istri lebih dari satu? Di antara hikmahnya, bersabar dengan istri yang satu nggak sama dengan istri yang dua, Pak. Karena masing-masing punya perangai kan. Nah, maka itu di antara hikmahnya. Sehingga para Nabi semuanya istri lebih dari satu, Pak. Belum ada Nabi yang istrinya satu, tapi lebih dari satu semuanya. Cuma perlu diingat, tidak semua yang dari Nabi itu syariat diikuti. Makanya ada sunnahnya yang disyariatkan untuk kita ikuti, ada syariat sunnahnya yang tak disyariatkan untuk diikuti. Jadi jangan pikir Nabi istrinya sekian, Nabi punya kuda begini, Nabi melakukan amaliyah begini. Kalau kita ikuti semua, Pak, jangan-jangan mati tegak kita. Kenapa? Contoh Nabi itu, dia tak pernah hatinya lupa berzikir pada Allah. Tidur pun cuma mata tidur, tapi hatinya tak pernah lupa berzikir pada Allah. Tahajud wajib bagi Nabi, duha wajib bagi Nabi, kurban wajib bagi Nabi. Coba kalau kita wajibkan semuanya yang Nabi lakukan itu, tak kuat kita nanti. Karena memang Nabi itu orang secara fisik lebih kuat dibanding kita. Secara hati, artinya sabar dalam menghadapi berbagai masalah, mental beliau itu lebih kuat dibanding siapapun orang. Secara otak, pikiran, kecerdasan, akal lebih kuat dibanding siapapun. Maka Nabi ini orang yang secara apapun di atas rata-rata manusia biasa. Sehingga kita jangan mengukur diri kita dengan Nabi. Cuma berusaha mengikuti Nabi semaksimal kita bisa, itu baik. Jadi poin pentingnya adalah bahwa poligami ini adalah sebuah yang dibolehkan syariat atau perbuatan seorang manusia yang dibolehkan syariat sejak sebelum Nabi Muhammad. Di masa Nabi Muhammad cuma diatur lebih manusiawi. Apa contohnya diatur manusiawi? Satu, dibatasi jumlah maksimal. Dulu istri lebih dari 4 tu boleh, Pak. 10 pun 100 pun istri boleh, Pak. Tapi di masa syariat Nabi Muhammad, poligami ini dibatasi maksimal 4. Itu. Jadi di masa Nabi Muhammad dibatasi jumlah istri. Itu saja kelebihannya di syariat Nabi Muhammad. Yang kedua, diatur manusiawi, jangan sampai seorang perempuan dinikahi bersama dengan bibinya atau perempuan dengan saudari dia. Kenapa? Karena kalau dua orang bersaudari dinikahi langsung, suaminya sama, kalau sempat dia bertengkar, ini bisa satu rahim antara dia karena hubungan nasab putus. Begitu juga dengan bibinya. Ini karena wajar, Pak, antar setiap orang itu punya rasa dengki dengan yang lain, itu wajar. Terjadi clash, terjadi ketidakharmonisan, wajar. Gara-gara menikah, hubungan yang kuat yaitu satu rahim bisa putus. Makanya syariat tidak membolehkan itu. Jadi sudah itu diatur apa? Wajib istri dapat giliran, digilir dengan adil. Itu diantara bentuk poligami dalam syariat Islam. Sehingga mohon maaf Ibu, poligami itu bukan syariat Nabi Muhammad saja. Jadi dari dahulu sudah ada poligami. Makanya orang Arab dahulu ketika turun syariat poligami, itu ada istri 10. Bagaimana caranya? Nabi suruh pisahkan 6, cukup pegang 4 saja. Gitu. Jadi jangan kira poligami itu sunnah Nabi Muhammad. Tidak. Tapi adalah sudah disuruh, sudah diperbolehkan, diperkenankan syariat sebelum Nabi Muhammad. Apa hikmah poligami ini? Banyak, Pak. Di antara hikmah poligami ini, contoh real sekarang. Perempuan itu jumlahnya banyak. Laki-laki yang siap menikah itu sedikit. Belum lagi yang siap nikah, jumlah yang siap untuk satu, kesolehan dia baik. Yang kedua, yang baik ini siap menikah juga sedikit. Banyak penakutnya. Ini contoh anggota Periza berapa belum nikahnya. Sudah bisa nikah tapi tak berani nikah. Nah itu. Jadi satu kelemahannya, laki-laki sedikit yang baik. Yang kedua, yang baik pun yang siap menikah sedikit lagi gitu. Itu hikmahnya. Sudah tahu apa hikmah yang lain? Kalau ada perempuan dicerai oleh suami dia, lalu dia seandainya balik ke suami yang lama, tak mungkin. Tapi kalau dia dinikahi oleh laki-laki yang lain, dia punya anak, ada bapak sambung dari anak dia. Atau boleh jadi hikmahnya,
dia punya saudari perempuan. Perempuan tadi punya saudari atau keluarga dekatlah perempuan. Dia sudah nikahi, yang keluarga dia belum dinikahi. Ketika dia dinikahi, keluarga dia yang dekat lain dinikahi, itu boleh jadi menyelamatkan dari berbagai fitnah. Dan berbagai hal, banyak hikmah di balik itu Bapak Ibu rahmati Allah. Yang jelas poligami ini secara syariat jika dikerjakan, dilaksanakan dengan benar, dia membawa maslahat. Dia tidak menjadi penghancur rumah tangga. Kalau ada yang mengatakan poligami itu kata perempuan, laki-laki ini tidak perhatian dengan perasaan perempuan. Tidak. Karena poligami itu tak selamanya merusak perasaan perempuan. Justru kadang-kadang memuliakan perempuan. Jadi, apa hukum asal poligami ini Ustaz? Hukum poligami ini bisa sama dengan hukum nikah pertama, Pak. Bisa dia haram, bisa dia wajib, bisa dia sunnah, bisa dia mubah, bisa dia makruh, bisa dia sesuai dengan hukumnya 5, Pak. Jadi poligami itu jangan bilang sunnah saja, tapi bisa dia haram, bisa dia wajib, sunnah, mubah, makruh. Tergantung poligami ini karena apa, penyebabnya apa, gitu. Jadi poligami ini bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, makruh, haram. Begitu Pak. Jangan langsung berpikir poligami adalah sunnah. Ini orang cari pembenaran. Apalagi wajib. Ini orang cari pembenaran, Pak. Kalau objektif, hukum poligami itu sama dengan hukum menikah pertama. Bahwa wajib kita menikah, haram menikah, sunnah menikah, mubah menikah, makruh menikah. Tergantung di sini penyebab menikah itu apa. Itu. Ini kita bukan ingin menolong ibu-ibu, Bu. Ini secara hukum mesti objektif begini. Kadang dia haram, kadang dia sunnah, kadang dia wajib. Baik, Pak. Satu yang payah itu entah mentalnya, yang payah itu apa, Pak? Jangan pesimis, Pak. Tadi sebelum saya berangkat sini, ada orang curhat ke saya, Pak. Minta carikan istri, Pak. Maaf, minta carikan suami, Pak. Mana tahu ada yang mau maju. Jangan pesimis dulu, Pak. Baik, jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, secara syariat poligami ini hukumnya bisa 1 di antara 5. Tidak mesti dia wajib langsung atau sunnah langsung. Bisa bahkan haram. Kenapa? Ketika dia poligami, dia niatnya cuma untuk menzalimi perempuan itu. Dulu ketika saya miskin, dia kaya, sombong ke saya. Sekarang saya nikah dia. Biar tahu dia saya kaya, kata dia. Boleh jadi begitu. Kan niat orang kita tak tahu. Baik, setelah azan kita lanjut. Silakan. Azan. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, secara umum hukum poligami sudah. Selanjutnya suami sebenarnya secara prinsip dia tak mesti tinggal bersama istrinya. Boleh dia sama istrinya, boleh tidak. Tapi kalau dia punya istri lebih dari satu, bila sudah menginap pada istri, salah satu istri, yang lain mesti diberi giliran yang sama. Kenapa? Dia setelah menikah mesti adil. Perlu dipahami Bapak Ibu bahwa adil bukan syarat poligami. Tapi kalau sudah poligami harus adil. Saya ulang ya. Bahwa orang kalau dia adil baru boleh poligami. Tidak. Adil itu adalah konsekuensi dari poligami. Kalau sudah poligami mesti adil. Jangankan istri lebih dari satu, istri satu aja mesti adil. Apalagi lebih dari satu. Nah, adil di sini lebih kepada sifat zahir, bukan sifat batin. Artinya lebih senang pada istri pertama dan istri kedua secara rasa, itu tak bisa dipaksakan. Tapi secara jatah, bermalam dengan istri pertama sehari semalam, istri kedua sehari semalam, itu bisa diukur. Atau belanjanya yang satu 100.000, yang lain 100.000, bisa diukur. Tapi kalau si A lebih dicintai daripada si B, itu tak bisa diukur. Dia lebih senang di rumah si A daripada rumah si B, itu tak bisa diukur. Dan itu tak boleh jadikan patokan. Yang jadi patokan itu adalah waktu, tempat tinggal, nafkah, itu bisa dipatok. Adilnya di situ. Adil dan sifat zahir, bersifat materi, bersifat hal-hal yang nampak kasat mata. Yang tidak kasat mata tak bisa diukur dan tak bisa dijadikan sebagai takaran adil. Jadi saya ulang, adil itu bukan syarat poligami, tapi konsekuensi setelah poligami. Yang kedua, adil itu berbentuk zahir, yang sifatnya kasat mata. Tidak boleh diukur dari dia lebih suka pada istri pertama, lebih lama istri pertama, tidak bisa.
mesti diukur dari yang zahir saja. Contoh, jatah dia 1 hari 1 malam, yang lain 1 hari 1 malam. Belanja si A 100.000, yang lain 100.000, dan sikap-sikap yang zahir yang nampak lainnya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah dibagi jatah masing-masing, maka perlu diingat istri yang dapat jatah ini semua istri, tak boleh yang sehat atau yang muda saja. Nanti jangan-jangan ini dia sudah tua, ini dia sedang sakit. Enggak, justru yang sakit itu perlu dikunjungi dengan yang sehat. Jadi semuanya jatahnya sama. Jangan dipandang ini lagi sehat, ini lagi datang bulan, ini sedang tidak boleh. Meskipun istri itu sedang datang tamu, kalau dia jatah dia mesti ke rumah dia. Karena yang dipandang itu, mohon maaf, bukan hubungan sama istrinya, tapi kebersamaan hidup bersama dengan suaminya itu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, jangan nanti dibuat, kamu kenapa tak rumah istri yang itu, kan jatah di sana, dia lagi libur. Tidak boleh begitu. Jadi dia datang di rumah dia yang penting, bukan bergaul sama istrinya. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah SWT, bagaimana cara membagi yang bagus itu? Kalau mengikut Rasul, sebaiknya satu istri punya jatah 1 hari 1 malam. Hari yang besok istri yang lain. Bagaimana? Boleh enggak misalnya satu istri 2 hari 2 malam, yang lain 2 hari 2 malam? Bisa saja. Tapi kalau menengok Rasul, beliau membagi itu, mohon maaf, istri 1 hari semalam, istri kedua 1 hari semalam. Sehingga kalau 9 istri 1 sampai 9 itu 1 hari 1 orang, malam ke 10 atau hari 10 baru ke istri yang pertama lagi. Sebaiknya begitu. Karena itu lebih menenangkan dibanding jangan-jangan setahun di sini, setahun di sana. Wah, itu banyak fitnahnya itu. Sebulan di sini, sebulan di sana. Itu banyak juga fitnahnya. Apalagi jarak berjauhan. LDR kata orang sekarang. Sebaiknya 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam. Sudah itu rumahnya bagaimana Ustaz? Kalau seandainya disediakan 1 rumah untuk bersama, itu boleh kalau mereka setuju. Kalau mereka tak setuju, apalagi kita sanggup, jangan sediakan 1 rumah, beda pintu. Boleh saja rumah itu 1 apartemen 4 tingkat, lantai 1 istri pertama, lantai 2 istri kedua, itu bisa saja begitu. Atau rumah dibuat kayak rumah perumnas, 4 rumah beleret, ini istri 1, 2, 3, 4, bisa gitu. Tapi sebaiknya jangan serumah kecuali semua mereka sepakat. Kenapa? Karena mohon maaf, sudah biasa kalau antar kita itu biasa iri melihat orang lain, itu biasa. Ini tak bisa dipaksakan Pak, tak bisa dibuat teori saja, tapi fakta kehidupan sudah membuktikan kita dengan orang itu mudah terpancing iri, ada saja sebabnya. Dan hati manusia ini berubah Pak. Hari ini katanya nggak apa-apa Bang, kami serumahnya lah Bang. Besok mulai nampak sedikit, abang tu misalnya banding istri itu dibanding saya, mulai bertengkar dan seterusnya. Jadi bisa saja rumah itu adalah beda pintu atau beda tingkat saja. Tidak mesti pula yang satu rumah di Panam, satu rumah, yang satu di Kulim. Lebih susah lagi, habis waktu di jalan lagi. Jadi tinggal diatur yang lebih membuat harmonis antar semua pasangan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau suami itu punya rumah sendiri, istri-istri punya rumah masing-masing, sehingga kalau sudah jatah mereka dipanggil ke rumah dia, itu bisa juga. Arti bisa saja kita datang ke rumah istri, atau istri yang dipanggil ke rumah kita, bisa saja. Cuma yang eloknya itu seperti Rasul, beliau mendatangi, bukan dipanggil masing-masing ke rumah beliau. Kan boleh jadi Pak, masing-masing istri dibuatkan rumah, dia punya rumah sendiri. Lalu ketika giliran, hari Senin giliran si A datang, Selasa yang si A, jam sekian datang, sekian pulang. Seperti jam kerja. Boleh begitu, tapi sebaiknya datang ke rumah istri masing-masing. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahmatullah, bagi para istri yang punya jatah, dia boleh untuk jatah saya tengok abang itu senang lama-lama rumah istri yang pertama. Jatah saya biar istri pertama. Dengan syarat suami juga setuju. Kalau suami tak setuju, dia tak boleh memaksakan suami untuk itu. Kan mohon maaf, istri bisa 4. Kata istri pertama, Bang, nampaknya di jatah saya besok abang di istri kedua sajalah. Bukan karena dia tak suka, karena melihat sepertinya abang bisa di istri kedua itu lama-lama banyak maslahat, atau nampaknya abang senang lama-lama di situ. Saya kan sudah istri pertama, ada lama dah kita rumah tangga bang, mana tahu begitu. Selama tak menimbulkan fitnah, itu boleh mengasih jatah kepada istri yang lain. Sudah itu Bapak Ibu rahmati Allah SWT,
Saya sekedar mengulang saja, kalau menikah dengan istri yang baru lagi, jatahnya masih ada, seat masih ada yang kosong, menambah istri yang baru. Kalau dia anak gadis, dia boleh diberi jatah khusus 7 hari berturut-turut untuk dia saja. Kalau dia janda, 3 hari berturut-turut untuk dia saja. 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam. Kemudian kalau dah selesai, itu giliran normal lagi. Hari pertama istri 1, hari kedua istri 2, hari ketiga istri, itu begitu seterusnya. Jatahnya cuma 3 hari pertama, 7 hari pertama setelah akad nikah. Setelah itu normal kembali. Ketentuan berlaku. Nah, sudah itu, kalau suami ingin pergi safar seperti tadi, baik tujuan belajar, tujuan dinas, atau berbagai macam, siapa yang ikut adalah dengan diundi. Siapa nama yang keluar, dia berangkat. Bagaimana Ustaz? Yang keluar istri pertama, tapi istri pertama dia memberikan istri kedua. Kalau setuju yang lain, boleh. Kalau tak setuju, tak boleh. Artinya memberikan jatah yang lain itu boleh. Tapi kalau lebih dari satu, mesti istri yang lain ikut menyetujui. Karena mohon maaf, hati ini mudah berubah, Pak. Saat itu oke, nanti sudah pergi abang tuh, kenapa tak saya dibawa? Panjang lagi masalah. Saya kira itu, kita lanjut diskusi. Silakan Pak. Kalau seat masih tersedia, Baik. tapi penumpang yang kalau studi penumpang baru naik. Ya. Secara syariat, penumpang yang lain tak mesti memberikan persetujuan untuk penumpang yang baru. Artinya, jika suami ingin menikah lagi, tapi istri tak setuju, itu secara syariat nikahnya sah. Tidak berdosa, dan paling di kita cuma hubungan harmonisasi saja yang kurang. Jadi secara syariat Pak boleh melanjutkan pernikahan. Tak ada masalah secara syariat. Yang diutamakan harmonisasinya apa? Kita menjalankan syariat. Itu yang penting sebenarnya. Harmonisasi ini yang perlu. Kalau bisa sejalan keduanya baik. Makanya saya jelaskan tadi bahwa poligami itu bukan sunnah, bukan wajib, tapi bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram bila melihat berbagai faktor seperti ini Pak. Contoh, gara-gara menikah bertengkar pula suami istri. Gara-gara menikah bercerai pula istri pertama. Kalau bisa jangan sampai gara-gara menikah dengan istri kedua, istri pertama bercerai, jangan. Kalau bisa makin bertambah istri, makin harmonis. Meskipun 1 dalam 1 juta. Baik, silakan ada lagi. Ada lagi? Cukup? Kalau misalnya malu di sini, kita buka ruang diskusi di waktu yang lain, di kesempatan yang lain. Tapi yang jelas secara hukum, poligami ini di masa syariat Nabi Muhammad lebih manusiawi, lebih humanis. Itu poin pentingnya dibanding dahulu. Kenapa ini dibuat oleh Allah di masa Nabi Muhammad lebih humanis? Menyesuaikan keadaan setiap zaman. Dahulu bagi orang tidak ada masalah, tapi ketika saat Nabi Muhammad ini perlu diatur lebih humanis. Maka amaliyah dalam syariat ini antar satu nabi atau antar syariat dengan syariat yang lain itu bisa tak sama pelaksanaannya. Tapi poinnya adalah dulu sholat, sekarang sholat, sama-sama sholat. Dulu menikah, sekarang menikah, sama-sama menikah. Cuma teknis pelaksanaan pernikahan diatur oleh syariat mana sesuai setiap masa dengan masa yang lain. Itulah yang menjadi di dalam syariat itu ada nasakh, ada mansukh. Dulu berlaku hukumnya, sekarang tak berlaku hukumnya. Kenapa syariat buat itu? Karena melihat maslahat di setiap masa antar satu masa dengan yang lain. Nah, ini tentu saja adalah kelebihan dari syariat, bukan karena kekurangan, tapi cerdas syariat melihat perubahan masa, perubahan kelakuan, perubahan kebutuhan manusia untuk diakomodir secara hukum syariat. Demikian, insyaallah kita sambung di pekan akan datang membahas tentang nusyus. Tadi nusyus Pak ya? Tentang istri kalau dia tak patuh dengan suami, bagaimana dalam syariat memperlakukan istri seperti ini. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.